Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo. Masih selalu di acara Kata Rudi Cahyo edisi spesial sepak bola yang senantiasa membahas tentang tim nasional tercinta kita Garuda. Dan berat saudara-saudara, di setengah permainan ini kita sudah tertinggal 2-0 oleh Korea Utara. Dan memang saya kemarin sempat mempelajari bagaimana Korea Utara ini bermain ya, dari cuplikan-cuplikan permainan, baik itu yang short maupun yang long ya, meskipun saya tidak melihat secara full. Nah, itu dari permainannya memang mereka ini sudah kompak sejak awal ya. Sepertinya mereka itu memang eh, berhasrat atau punya niat untuk menghasilkan gol dengan cepat sejak menit-menit awal, dengan langsung menggebrak, dengan langsung gas penuh ya. Sedangkan pemain kita atau strategi kita itu lebih kepada mengamati dan mencoba untuk beradaptasi. Nah, ketika di saat yang seperti itu, Korea Utara memanfaatkan peluang tersebut untuk langsung melakukan permainan dengan kecepatan dan power yang penuh ya. Dan itu berhasil. Ya, bagaimana enggak? Karena ketika kita sedang coba meraba-raba mempelajari sesuatu, itu kan sebenarnya kalau ngomong soal fokus atau tingkat konsentrasinya masih bisa dimanfaatkan untuk langsung membuat hentakan ya, atau lawan itu bisa membuat hentakan atau melakukan shocking ya, melakukan serangan untuk membuat kejutan-kejutan. Dan dengan kemampuan para pemain Korea baik secara individual maupun tim itu sangat memungkinkan, karena ini seperti yang kemarin sempat saya lihat ada sebuah meme ya. Sebenarnya bukan meme juga ya, sebenarnya itu sebuah foto pemain-pemain Korea Utara dengan wajah-wajah yang tampak sangat tua gitu. Pemain Korea Utara U17 tapi tampak sangat tua. Dan kemudian saya sebenarnya awalnya juga tidak terlalu setuju dengan foto itu yang dikasih caption bahwa wajah mereka itu wajah wajah tua untuk ukuran belasan tahun. Awalnya saya tidak setuju, tapi memang setelah dilihat, kalau lihat body compactnya ya, eh, arah kekekaran badannya itu sangat sangat bapak-bapak banget sih memang ya. Seperti kita itu anak-anak SMA melawan tim dari universitas atau mungkin bahkan tim senior gitu. Nah, inilah yang membuat mereka itu sangat menguasai, baik itu mau marking secara zona maupun marking man to man, itu mereka itu jabanin semuanya. Karena apa? Karena dengan jarak 1 atau 1,5 meter saja mereka itu sudah mempengaruhi atau menguasai space gitu. Dan penguasaan space inilah yang membuat mereka itu tampak leluasa dan tampak kekar. Sementara pemain kita itu kena body charge saja sudah terpelanting, dan kemudian ataupun kalaupun tidak body charge ya, eh, zonal kita itu berapa meter gitu ya, di zona berapa meter itu kalau sudah ditempati oleh pemain Korea itu udah penuh banget, ditempati 2 atau 3 pemain Korea udah penuh banget. Sementara pemain kita itu ketika menempati zona yang luas itu masih butuh 4-5 pemain untuk biar bisa mengcover semua zona. Sedangkan mereka 2 atau 3 pemain aja udah penuh. Karena apa ya? Karena bodinya sangat besar. Itulah makanya kenapa eh, sepak bola modern sekarang seperti halnya yang disukai oleh Sintayong itu ketika pemainnya itu punya kekuatan untuk melakukan body charge, dan dengan body itulah dia bisa menguasai zona maupun man-to-man marking. Kalau enggak ya mereka bisa terpelanting. Dengan kekalahan zonal maupun man-to-man marking saja itu sudah membuat strategi tidak berkembang. Tapi setelah bisa mulai beradaptasi di sekitaran menit ke 22 atau 25 itu permainan kita mulai agile ya. Nah, inilah yang mungkin sebenarnya menjadi keunggulan kita ya. Meskipun agak terlambat juga karena kita sudah ketinggalan 2-0. Kita sudah mulai agile, kita sudah bermain dengan sangat lincah, kita sudah mulai bisa bermain dengan lepas dan terbuka, sudah bisa ngeyel, bahkan untuk duel 1 lawan 1 pun kita bisa ngeyel. Sementara yang awalnya ketika kita beradaptasi di awal-awal itu kita masih cenderung menunggu ketika duel itu, kita cenderung melihat seperti apa pemain Korea itu akan menghandle bolanya.
Sedangkan pemain Korea itu nggak ngelihat itu, sudah pokoknya fokusnya bagaimana caranya bola itu bisa dikuasai. Tapi kalau kita enggak, kita itu mempelajari bagaimana pemain Korea menguasai bola. Setelah itu baru kita berupaya untuk mencari cara untuk mencurinya. Nah, sementara pemain Korea enggak ngasih sama sekali kesempatan seperti itu sejak dari awal. Dan itulah yang membuat mereka berhasil memanfaatkan di menit-menit awal, bahkan di menit yang ke-6 kita sudah kebobolan karena kita langsung diserang dengan power dan speed yang full gitu loh. Nah, itu yang membuat kita yang dikala itu masih berupaya untuk beradaptasi, berupaya untuk mempelajari ritmenya, itu sudah langsung keteteran dan bisa kebobolan. Nah, itu yang di menit-menit awal ini. Nah, memang ketika ada yang berkomentar bahwa kita itu masih dipertanyakan untuk bisa fight di Piala Dunia U17, itu artinya sebagai pengingat saja. Itu bukan, tidak selalu harus bernada sinis atau negatif. Enggak, itu sebagai pengingat saja bahwa lawan-lawan kita nanti di Piala Dunia U17, Korea ini hanya sebagian kecilnya. Tapi sebagian besarnya itu bisa setara dengan ini tuh banyak, atau bahkan yang lebih dari Korea Utara itu banyak. Artinya mereka sangat menguasai lapangan, baik secara individual maupun secara tim. Dan itu didukung oleh kekuatan body compact-nya mereka. Jadi secara speed maupun power mereka kuat, sehingga mau itu zonal marking maupun man-to-man marking mereka sangat menguasai. Ya karena itu tadi, dengan body tersebut berjarak beberapa meter saja itu cukup di cover dengan 2 atau 3 pemain. Sementara zona yang ya sama, luasnya yang sama untuk pemain kita itu butuh di cover oleh 3 atau 4 pemain. Nah, itu yang membedakan, dan ini harus menjadi fokus ya untuk nantinya, entah kita nanti bisa berlanjut, mudah-mudahan ini bisa berlanjut ya. Artinya nanti kita bisa memperkecil kekalahan dan bahkan mungkin bisa memenangkan pertandingan ini di babak kedua nanti. Semoga saja. Semoga Korea Utara sedikit lebih lengah atau kehilangan fokusnya di babak kedua nanti. Sementara pemain kita sudah mulai menikmati permainannya dan mulai agile dengan permainan ini. Semoga ini terus menjadi tren positif dan bisa mengejar ketertinggalan dari Korea Utara. Semoga saja. Nanti kita lihat lagi dan kita akan sambung lagi videonya nanti setelah full time. Sampai jumpa.